semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Di video kali ini aku akan membahas tentang batasan dan juga ketergantungan dari pengalaman pribadi aku. Oke, sebelumnya aku akan membahas tentang batasan ya. Seperti yang kita tahu, batasan itu adalah titik pemisah suatu wilayah atau misalnya ketika kita berhubungan dengan seseorang. Nah, di video kali ini batasan yang aku mau bahas adalah tentang pemisah antara hubungan aku ataupun dengan orang lain ataupun juga dengan kerabat terdekat. Kenapa aku bisa melakukan hal demikian? Jadi sebelumnya aku akan membahas tentang batasan ya. Kenapa sekarang hidup aku menerapkan batasan, baik kepada keluarga, rekan, teman, atau bahkan orang-orang di sekitar aku yang baru aku kenal. Karena dulu dari pengalaman hidup aku, ketika aku tidak bisa memberikan batasan tertentu, orang-orang jadi semena-mena sama aku. Jadi mereka itu seenaknya sama aku. Di saat aku dulu menjadi orang yang tidak enakan atau orang yang people pleaser, di situ aku selalu merasa dilema. Kenapa aku merasa dilema? Karena aku merasa kebingungan antara apakah aku harus menuruti kemauan orang lain, entah itu keluarga, rekan, atau teman, atau aku mengikuti apa kemauan aku sendiri. Tapi pada akhirnya ketidakenakan aku mengalahkan itu semua, akhirnya aku mengikuti kemauan mereka. Dan tanpa aku sadari, aku itu jangankan dihormati, aku itu emang selalu diremehkan oleh mereka. Seolah-olah aku ini nggak ada harganya, nggak ada artinya. Jadi ibaratnya gini, kalau misalnya keluarga atau teman ada yang meminjam uang sama aku kan orangnya itu dulu nggak tegaan ya, pasti selalu aku memberikan pinjaman itu. Walaupun mereka membalikannya itu dengan cara yang nggak sesuai waktu atau nggak sesuai tempo. Karena aku nggak enakan, akhirnya aku pinjamkan. Tetapi kemudian aku bingung dengan hidup aku sendiri, dengan diri aku sendiri. Aku pun membutuhkan uang itu, tetapi uangnya udah nggak ada, udah dipinjamin sama orang lain. Nah, di situ terjadilah dilema, di mana di situ pasti terjadi yang namanya emosi yang membludak, di mana di situ aku pernah bertengkar dengan suami karena aku tidak memiliki batasan tertentu. Kalau misalnya minjemin uang ya minjemin aja, kayak nggak mikirin buat pribadi aku atau buat ekonomi kehidupan keluarga kecil aku. Dan di saat aku nggak punya batasan, itu membuat benar-benar aku sangat menderita dan aku berpikir seperti diri aku udah nggak berharga lagi. Lalu di sana aku berpikir, apakah aku terlalu baik atau emang akunya yang bodoh? Ternyata setelah aku banyak menonton video motivasi, inspirasi, bahkan video-video dari orang-orang yang memiliki hal yang sama, ternyata baik dan bodoh itu bedanya tipis. Di situ aku benar-benar berpikir secara keras, apakah benar baik dan bodoh itu bedanya tipis? Dan ternyata itu benar. Benar adanya. Karena aku emang baik tapi terlalu bodoh. Akhirnya orang bisa memanfaatkan aku dengan seenak jidat, seenak maunya mereka gitu loh. Sehingga aku merasa diri aku tidak dihargai, tidak dihormati, bahkan selalu diremehkan. Dan pada saat itu pula aku berusaha untuk memiliki sifat yang bodoh amat dengan perkataan orang lain. Mau mereka mau mengatakan aku apapun, ya itu terserah mereka, hak mereka. Yang penting dalam hidup aku adalah aku memegang dua prinsip. Yaitu apa? Yang satu, aku tidak pernah merugikan orang lain. Yang kedua, aku tidak pernah menyakiti orang lain. Yang pada akhirnya prinsip itu bisa menjadi pedoman hidup aku dalam menerapkan batasan untuk mereka yang selalu semena-mena sama aku. Lalu hal yang kedua dari pengalaman hidup aku akan membahas dari ketergantungan. Kenapa sih aku bisa ketergantungan? Karena aku di sana berada di zona aman ya, atau safe zone. Seperti apa ketergantungan aku dulu itu? Soal ketergantungan, aku setelah menikah termasuk orang yang sangat beruntung ya. Karena apa? Di sana aku memiliki seorang suami yang emang suami aku itu datang dari keluarga yang sederhana, tetapi memiliki relasi yang lumayan ya, atau hubungan yang lumayan dengan orang-orang tertentu. Nah, pada saat itu kan sebelum terjadinya COVID-19, aku emang sangat enak loh hidup. Maksudnya kayak apapun yang aku mau itu segala tercapai, cepat terpenuhi lah, intinya seperti itu.
Tapi setelah terjadinya COVID-19 atau COVID-19, nah disitulah awal mulanya aku merasa sangat terpuruk karena ketergantungan itu. Aku terlalu tergantung sama orang lain gitu loh dibandingkan dengan usaha aku sendiri. Dulu aku berpikir bahwa relasi atau hubungan dengan orang-orang tertentu itu emang sangat menguntungkan bagi aku. Dan emang benar itu adanya sangat menguntungkan sehingga aku selalu mendapatkan keberuntungan tertentu atau keberuntungan yang tak terhingga. Tapi setelah terjadinya COVID-19 ya, semua ekonomi masyarakat Indonesia itu hampir semeraut, hampir amburadul lah istilahnya, berantakan gitu loh. Termasuk aku merasakan dampak tersendiri dalam hidup aku. Lalu beberapa tahun kemudian setelah aku mengalami kesusahan atau kesulitan di sana, aku berpikir bahwa memang hidup itu jangan bergantung sama orang lain. Jadi gini loh, orang yang tadinya bisa baik kepada kita pun bisa berubah. Istilahnya kan setiap orang memiliki sisi kebaikan, tetapi tidak setiap orang memiliki sisi ketulusan. Dan pelajaran yang aku dapat ambil dari pengalaman hidup aku adalah aku jangan ketergantungan sama orang lain. Aku juga nggak bisa nyalahin orang-orang itu ketika mereka berubah sama aku atau keluarga kecil aku. Ya karena aku tahu mereka pun punya masalahnya sendiri yang harus diselesaikan, punya perekonomiannya sendiri yang harus diselesaikan. Dan itu benar-benar pure membuat aku berpikir keras bagaimana caranya aku menjalani hidup dan keluar dari zona nyaman. Dan akhirnya dari pengalaman hidup aku itu, aku dapat banyak mengambil pelajaran ataupun hikmah yang udah terjadi ya. Sekitar udah lebih dari 1 tahun ini, lebih dari 1 tahun mau jalan 2 tahun, aku sering banget yang namanya baca-baca atau nonton video-video motivasi, mengupgrade wawasan aku supaya lebih baik lagi, bahwa benar adanya kita itu nggak boleh yang namanya bergantung kepada manusia. Walaupun misalnya kita udah berbaik diri sekalipun kepada mereka. Contohnya kita berlaku baik nih kepada orang atau menolong orang, ya udah kita nggak usah atau jangan mengharapkan feedback balik dari orang tersebut. Jadi pada intinya ketika kita udah berbuat baik, ya udah lupakan aja. Biarlah kebaikan itu menjadi ladang pahala. Biarlah kebaikan itu Allah kembalikan dengan cara yang lain, dengan cara yang memang indah, yang sesuai dengan Allah mau untuk kita. Dan di sini juga aku sangat-sangat bersyukur banget karena aku memiliki batasan supaya nggak disemena-menain sama orang lain atau orang lain nggak berlaku semena-mena sama aku. Dan aku sangat-sangat beruntung banget keluar dari zona aman. Karena apa? Di saat aku keluar dari zona aman, aku bisa berpikir secara realistis, secara logis, bahwa hidup ini adalah tanggung jawab kita sendiri. Jadi hidup kita murni tanggung jawab kita tanpa harus mengikuti apa kata orang lain atau bergantung kepada orang lain. Dan aku yakin banget ya, di antara kalian itu banyak banget orang yang tidak enakan. Mulai dari sekarang yuk terapkan batasan. Karena belum tentu di saat kita tidak enakan, orang lain akan memikirkan atau merasakan apa yang kita rasakan. Jangan paksakan dirimu untuk mengikuti sesuatu yang memang itu bukan kehendak kamu sendiri. Lalu yang kedua, pesan dari aku. Yuk keluar dari zona nyaman, jangan jadi orang yang ketergantungan akan suatu hal. Karena percayalah, ketika kalian terlalu bergantung akan suatu hal itu, kalian tidak akan menjadi seorang yang lebih dewasa, yang lebih bijaksana, orang yang lebih mandiri. Yang ada, ketika kalian terlalu bergantung akan suatu hal, hidup kalian akan lebih susah. Kalian gak akan bisa berpikir secara realistis, secara logis tentang apa itu arti kehidupan. Bayangkan aja, jika misalnya kalian selalu masih tergantung sama ibu kalian atau keluarga kalian dalam memenuhi perekonomian kalian atau keinginan apapun yang kalian inginkan. Suatu saat keluarga kalian bangkrut atau misalnya ayah dan ibu kalian meninggal. Percayalah, hidup kalian akan jauh lebih susah dan kalian akan berpikir bahwa kalian adalah orang yang paling menderita. Padahal yang membuat diri itu menderita bukan orang lain. Kadangkala yang membuat diri kita menderita adalah diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita terlalu bergantung pada orang lain atau kita selalu berada di zona yang nyaman. Mulai dari sekarang, ayo bangkit. Semangat, bangunlah hari yang baru. Keluarlah dari zona nyaman. Walau awalnya sulit, tetapi ketika dijalani, Allah akan selalu memberikan jalan yang terbaik untuk kalian. Sehingga kalian menjadi seorang yang lebih bijaksana lagi, yang lebih dewasa lagi tentunya.
Semoga video kali ini memotivasi untuk kita semua, termasuk pengingat untuk diri aku sendiri ya.